Nah, dari orang yang katanya ahli pengecatan itu aja nggak ngerti cara membersihkan karat yang baik, ya mustahil hasilnya itu bakal tahan karat. Dia mungkin cuma ahli ngecat, tapi bukan ahli tahan karat. Mungkin dia pakai bahan, wah saya pakai cat yang paling mahal ini, saya pakai teknik semprotan yang paling baik ini. Ya itu beda. Hasil cat yang baik itu adalah kalau logam aslinya itu dibersihkan dulu total dari karat. Kalau karat sudah ada, itu beda lagi ceritanya. Itu sudah bukan apa jenenge ya, sudah bukan wilayahnya cat lagi, karena cat tidak didesain untuk itu. Bahkan produk yang khusus untuk dilapiskan di atasnya karat itu juga masih nggak tahan karat. Kalau karat sudah ada, sulit dia melindungi. Tetap penulis juga sebelumnya sudah kasih bukti-buktinya. Nah, artinya apa? Artinya ya, nanti bila bro beli motor Honda rangka karat, Honda rangka S1 ya, terus mau ditangani sendiri, diserahkan ke orang yang dalam tanda kutip ahli, bisa aja penanganannya nggak tuntas, bisa aja penanganannya ala tipu-tipu seperti yang diomongkan oleh ahli cat tersebut. Karena bisa aja kan ahli catnya itu ahli cat body ya, oh jago untuk hasil cat body yang bagus, tapi untuk anti karat kan dia nggak mampu. Bila kemudian dari misalnya toko motor bekasnya yang sudah mengaplikasikan, ya kita juga mana mungkin percaya, karena kalau dari ahlinya saja nggak becus, yang dari pemilik pemilik toko motor bekasnya juga apalagi pengetahuannya pasti ya nggak mungkin lebih tinggi lah. Kalau yang ahli cat saja salah, apalagi yang bukan ahli cat. Apalagi bila kemudian penanganan rangka itu diserahkan ke dealer. Wah, padahal skillnya mekanik bengkel resmi itu kalau dalam skala antara 1 sampai 10 nilainya cuma 1. Sering kali penulis dengar ada orang-orang yang cerita kalau oh motornya masalah, sembuh enggak mas? Enggak. Sudah habis berapa? Jutaan gitu ya. Itu cerita yang sering terjadi kalau motornya ditangani oleh bengkel resmi. Padahal bisa jadi kalau ditangani oleh bengkel luar nggak akan habis sebanyak itu, nggak habis jutaan, mungkin cuma puluhan ribu. Masalah penanganan resiko itu masih ada untuk motor rangka karat ini, kecuali kalau rangkanya sudah diganti. Tapi masalahnya sopo, paling cuma di treatment, dikasih WD-40 yang kalau diselidiki WD-40 itu juga nggak bagus untuk melindungi karat. Kalau sudah karatan apalagi, anti karat itu hanya untuk sementara, bukan untuk tahunan, bukan untuk bagian-bagian yang kritis.
soal karat kita anggap itu aja, jangan anggap aman rangka karat itu ya. Terus soal ciri dari motornya, motor Honda sekarang yang keluaran terakhir ini banyak sekali penyakitnya, karena sepertinya mulai dari tahun 2019, mulai dari pengenalan mesin yang baru, pengenalan rangka yang baru, itu makin sangat parah kualitasnya, baik dari sisi durabilitas mesin, durabilitas komponen-komponen, termasuk dari speedo lah. Banyak cerita speedo mati. Wong motor spedonya cuma satu ya, mati, gak ketok apa-apa lah, gak ada gunanya. Matinya juga gara-gara sepele, karena dicuci. Parah toh. Tangki juga, tangkinya mudah karatan, padahal ini masih belum zamannya etanol, karena kayaknya di tahun depan bensin Pertalite dihapus, digantikan oleh Pertamax 92 yang dari bahan etanol. Wes, kalau sampai nanti bahan etanol, wes hancur sudah, hancur sudah. Dari setang juga ada masalah komstir. Motor yang sekelas ADV 160, BCX 160, Vario 160, itu komstirnya lemah ya, padahal harga motornya mahal, tapi kualitas komstirnya kualitas di bawahnya mocin. Mau apa yang dibanggakan nanti? Dari laker ban depan juga sama, laker-laker bagian lain juga sama. Dipilihkan barang yang kualitas rendah. Jarang sekali ya penulis temui Vario 160 yang betul-betul bebas masalah. Minim mungkin dari kulannya ya, yang tiap bulan harus diisi, harus ditambahi. Padahal normalnya ya mau 2 tahun ya sebenarnya nggak perlulah ditambahi, karena harusnya tidak berkurang. Tapi di Honda banyak ceritanya. Nah, makin parah lagi ketika banyak motor Honda ini merupakan korban malpraktek. Jadi tadi penulis sudah sebut bahwa kualitas mekanik Honda sekarang sudah bukan kualitas standar lagi ya, karena kayaknya nggak ada ya pendidikan khusus untuk mekanik Honda itu ya. Bahkan ada yang anak magang juga. Banyak cerita habis dibongkar motornya, klip-klipnya hilang, baut-bautnya hilang, baut-bautnya terlalu kencang, baut-bautnya dol. Apa-apaan itu? Kan parah kalau gitu itu.
Ada juga yang ya habis kena malpraktek gitu, dicoba perbaiki. Ya seperti cerita tadi, sudah habis jutaan nggak sembuh-sembuh. Ada ciri misalnya top speed nggak bisa normal, cuma mampu 80. Berkali-kali ditandani nggak sembuh-sembuh ya. Ada bagian apa jenenge, dari mesinnya oli cepet habis diperbaiki ya tetap nggak sembuh-sembuh. Tapi ya wes itulah faktanya. Jadi kalau beli motor ESAV ya siap-siap aja dapat motor yang penyakitan, dapat motor yang sangat rentan patah. Karena memang secara penanganan banyak orang yang nggak tahu. Dipikir kalau karat itu dikasih bensin wis bisa bersih. Enggak. Dipikir karat itu kalau ditumpuk cat karatnya nggak berkembang lagi. Enggak. Ya pasti tetap berkembang lah. Terus dapat motor yang kualitas part-partnya kurang bagus, dapat motor yang sering kena malpraktek. Mungkin memang ada motor Honda yang awet ya, tapi menurut penulis Honda versi 2019 ke atas nggak termasuk. Jadi ya rekomendasi penulis kalau ingin motor yang mau dipakai untuk terusan, bukan motor yang ya cuma apa untuk dipakai Sabtu Minggu dok, untuk dipakai hobi dok, dipakai sekali-sekali dok, mending jangan lah ya. Kalau misalnya motor cuma sekali-sekali dibawa malam-malam jam 2, jam 3 dipakai ngebut ya silahkan. Tapi kalau motornya dipakai terusan tiap hari, jangan ya. Jangan. Daripada nanti masalah, daripada nanti terus ya ada kejadian ya. Apalagi nanti motornya masih tetap penyakitan, waduh guys. Honda yang versi sebelumnya 2019 masih lebih aman ya. Jadi kayak Vario 150, PCX 150 ya, walau nggak berarti itu motornya bebas masalah. Motornya ya secara kualitas termasuk paling rendah lah ya dibanding motor-motor lain. Belum lagi soal malpraktek itu tadi, bisa jadi motornya itu ada penyakitnya ya. Jarang bisa dapat motor Honda yang bebas penyakit. Oh iya, penulis juga lupa soal olinya ya, soal kulan, soal stempet kulan pelumas motor Honda itu kualitasnya rendah. Jadi mesin yang umur 1 tahun pun sudah bisa aja butuh turun mesin. CVT yang pemakaian setahun aja udah bisa turun mesin karena kualitas stempetnya jelek. Belum lagi ketambahan malpraktek yang dimana CVT itu disemproti bensin tapi nggak dilumasi ulang dengan stempet. Toh stempetnya kualitas rendah, kualitas kulannya rendah, kualitas olinya rendah, kualitas
stempetnya rendah, minyak rem, apa mana, minyak suspensi kualitas rendah semua. Ya pastilah dapat motor sehat itu sulit. Belum lagi penyakit-penyakit dari salah desain seperti apa jenenge, rangkane bukan rangkane stoppernya yang cuma sebelah, sehingga bodi rangka itu jadi miring ya, ban itu jadi miring. Bahkan kalau nggak salah pernah ada kejadian patah juga ya, patah bagian mountingnya ya, karena memang orang di Jepang sekarang wis nggak becus ya desain motor. Ya rekomendasinya jadi penulis cabut ya, jangan beli motor bekas ESAV. Kalau pingin bebas masalah, kalau pingin pakai motor tiap hari, wes jangan maksa beli motor angka ESAV, beli yang lain aja. Honda yang non ESAV malah lebih aman lah ya. Kalau maksa Honda, rekomendasi saya Suzuki kalau motor matic. Yamaha yang keluaran baru juga oke, tapi ya itu tadi, tetap perhatikan kayak masalah pelumasan dan hati-hati mau kena motor malpraktek juga. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.